Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian bisa berjumpa kembali bagi para subscriber yang sudah mensubscribe channel saya ya. Bagi teman-teman yang belum, terutama bagi mahasiswa UINSA yang akan mengikuti ujian FOT atau Final Online Test atau kita juga mengenalnya dengan TOEFL ya. Bagi yang sudah selesai mungkin ini bisa di-skip, tapi bagi teman-teman yang belum, terutama yang besok sampai 1 minggu ke depan, barangkali video ini bermanfaat. Saya akan mencoba untuk membuat panduan singkat ya, bagaimana cara kita atau mahasiswa UINSA ini menyiapkan perangkat, ya ini harus laptop karena tidak bisa HP ya, sebelum mengikuti ujian TOEFL tersebut. Nah, bagi teman-teman yang ingin tips atau panduan efektif bagaimana cara tryout, yakni dengan cara mengerjakan e-test, saya sudah membuat video cara efektif untuk tryout TOEFL ini dengan sampel e-test 9 ya. Nanti cek di deskripsi video ini. Baik teman-teman, kita langsung saja ke panduannya ya. Jadi pertama, ini yang harus disiapkan oleh mahasiswa UIN Surabaya sebelum mengikuti FOT ya. Itu adalah pertama menyiapkan kartu identitas ya, baik KTP, SIM atau kartu tanda mahasiswa, silakan tidak ada masalah. Ini disiapkan yang bentuk cetak ya, maupun nanti yang bentuk offline dalam bentuk file. Karena ada beberapa kasus mahasiswa itu diminta untuk ngupload gitu ya. Jadi selain nanti kamera webcam yang ada di HP, yang ada di laptop atau komputer kita itu merekam, jadi kayak swafoto ya. Jadi mahasiswa pegang KTP kemudian nanti direkam gitu ya. Ada juga kasusnya malah yang tidak pakai seperti itu, malah diminta untuk upload. Makanya menurut saya disiapkan kedua-duanya. Jadi kartu KTP, SIM atau apapun ya, yang penting sebagai tanda bukti bahwa Anda itu berwarga negara Indonesia tentunya. Kemudian yang kedua adalah kita harus membersihkan browser Chrome kita ya. Jadi browser Chrome kita harus siapkan. Kenapa Chrome? Karena memang yang direkomendasikan oleh Modern Standard Arabic yang dari Leipzig Jerman itu adalah Google Chrome. Ya, caranya sangat simpel ya teman-teman. Setelah ini akan kita coba satu persatu ya. Berikutnya adalah cek webcam laptop atau PC komputer kita. Jangan sampai kemudian setelah kita masuk sudah input kode ya, kemudian email dan password malah kameranya tidak berfungsi. Itu kan sangat disesalkan sekali. Nanti pasti tidak terekod wajahnya dan KTP-nya nggak terekod gitu ya. Padahal foto yang direkod dari webcam kita itu dia akan menjadi foto ya yang ada di sertifikat nanti di akhir. Ya. Kemudian teman-teman juga harus ngecek keyboard Arabic-nya ya. Karena ada beberapa teman-teman yang non PWA mungkin yang tidak terbiasa ngetik Arab, itu keyboard-nya belum diinstal bahasa Arab. Itu tinggal nginstal, apalagi kalau Windows kita Windows 10 itu tidak perlu nginstal tapi hanya cukup setting ya. Nanti saya akan tunjukkan. Kemudian kita harus juga ngecek koneksi internet ini. Ini yang paling penting. Kenapa? Karena rekomendasi dari MSA, setahu saya kalau tidak salah itu minimal 1 Mbps. Cuma kalau mau aman ya di atas 7 atau 8 Mbps. Kira-kira begitu. Nanti kita cek dulu. Jadi sebelum kita mengklik link ya yang sudah disiapkan oleh P2P itu dari pihak Jerman, itu kita harus memastikan seluruh persiapan ini sudah harus selesai semua. Ya, teman-teman. Nah, saya asumsikan bahwa untuk kartu identitas teman-teman sudah menyiapkan versi online-nya, file ya di laptop masing-masing dan versi cetaknya sudah disiapkan oleh teman-teman. Nah, yang kedua, gimana cara kita membersihkan browser Chrome misalnya? Baik, kita akan coba ya teman-teman. Kita akan coba masuk ke Google Chrome dulu teman-teman ya. Di Google Chrome. Jadi teman-teman silakan untuk cek webcam ini, teman-teman bisa masuk ke Google
ya, dengan cara mengeklik ya. Kliknya sederhana karena kita mau ngetes ya, apakah webcam kita itu bisa atau tidak ya. Sebelum webcam kita masuk membersihkan dulu ya. Cara kita membersihkan ini dulu lah, Google Chrome kita harus bersih, karena kalau tidak itu kan berat. Maka kita tinggal klik di sini teman-teman. Di bagian pojok atas ini ada sesuaikan dan kontrol Google Chrome Anda misalnya ya. Kita klik ya. Setelah itu kita ke setelan atau setting kalau versi bahasa Inggrisnya, klik. Setelah itu kita masuk ke ini, privasi dan keamanan. Privacy and security biasanya begitu kalau di versi Inggrisnya. Sekarang klik, kemudian ini yang paling atas. Hapus data penjelajahan, hapus history, cookie, dan lainnya. Nah, ini akan dihitung. Nah, teman-teman, ini biasanya kalau kita tidak pernah ke sini itu langsung di dasar, kemudian 1 jam terakhir. Saran saya kita langsung lanjutan aja. Kemudian cek semuanya ya, all time. Jangan yang 1 jam terakhir, tapi semuanya. Nanti akan terhitung. Nah, ini ada 121 item ya, kan banyak sekali. Kita tinggal hapus saja. Hapus. Ya, teman-teman. Ini sudah selesai. Artinya Chrome kita sudah bersih dari kotoran, dari sampah, dan kita tinggal masuk saja, gitulah ya, teman-teman sekalian. Baik, kita sudah membersihkan Google Chrome, jadi Chrome kita sudah aman gitu ya. Selanjutnya kita akan ngecek webcam kita. Webcam kita itu berfungsi atau tidak. Nah, ini banyak juga teman-teman dosen yang menyarankan saya untuk buat tips tutorial ya, bagaimana cara membersihkan mengecek webcamnya ini, dan banyak mahasiswa juga yang tanya gimana, karena rata-rata webcamnya nggak dipakai selama ini gitu ya. Jadi kita coba tes dulu teman-teman. Ya, kita masuk ke ini. Nah, ID webcam test. Kita bisa via online aja biar kita mendeteksi ya bagaimana kita akan coba, nanti akan muncul di sini nama webcamnya apa saja ya. Setelah kita klik uji kamera ini. Nah, ini sudah muncul ya. Nanti akan muncul webcamnya apa, C922 Pro misalnya. Ini sampai mendeteksi sampai 100%, nanti kita akan ketahuan standar videonya berapa, ukuran filenya berapa, nanti akan ada di sini teman-teman sekalian. Nah, ini kan 13%, 16, 17. Tunggu aja sampai 100% kalau kita pengen ngerti identitasnya. Kalau pengen ngerti identitasnya ke apa, kita tinggal cek aja ya ininya, nanti kita tunggu aja gitu loh yang di sini. Itu sudah, kalau ini sudah selesai nanti akan menampilkan seluruh identitasnya ya. Identitas dari webcam kita itu apa saja kira-kira begitu teman-teman. Kalau sudah selesai ini kita tutup aja ya. Ini 1 poin sudah selesai ya. Jadi kita sudah 2 poin sudah selesai. Jadi fotonya sudah disiapkan, KTP-nya sudah disiapkan, kemudian kita sudah membersihkan browser Chrome ya. Kemudian kita juga sudah ngecek apakah kameranya berfungsi, karena kalau kamera berfungsi nanti teman-teman tidak bisa mendapatkan sertifikat yang ada fotonya gitulah ya teman-teman. Baik, berikutnya adalah kita cek keyboard Arabic-nya tadi itu ya. Keyboard Arabic-nya kita cek. Caranya teman-teman di sini, klik di sini. Nah, di pojok ini kan ada. Nah, ini. Kalau ini belum muncul Arabic, berarti teman-teman tinggal klik di setelan ininya. Ada preferred language-nya ini di add aja. Nah, klik. Nanti cari yang Arab. Biasanya ada yang Arabic Saudi Arabia ya. Jangan yang Maroko ya. Nah, ini. Tapi ini kan sudah ada tanda sudah diinstal. Kalau belum nanti silakan cek ini aja. Arabic Saudi Arabia. Karena komputer saya sudah, maka tidak perlu lagi gitu ya, teman-teman. Nah, ini artinya kenapa? Karena ada banyak kasus dulu, terutama sebelum pandemi, ketika awal-awal FOT ini ada, banyak teman-teman yang ketika malam itu masih sibuk. Di grup tanya,
Ini masih konteksnya Win sebelum pandemi ya. Kalau pandemi kan di rumah masing-masing. Jadi waktu itu saya masih ingat di grup itu rame. Ada yang tanya satu sama lain, ini gimana sih apa stiker yang untuk keyboard Arab itu? Nah, di belakang Uwin tanya. Jadi kalau malamnya masih tanya, paginya mau ikut TOEFL atau FOT, saya kira sudah terlambat. Jadi mungkin bagi teman-teman yang belum ada di stikernya itu, belum apa namanya, belum ada stiker Arab dan tidak hafal Arab, itu saran saya dikasih aja stempel apa stiker Arab, jadi keyboardnya ada huruf Arabnya gitu ya teman-teman. Kenapa? Karena biasanya nanti di FOT ada beberapa yang diperintah untuk nulis, jadi mahasiswa itu diperintah untuk ngetik Arab, ada yang bil harakat, ada yang bidul harakat. Kalau jurusan PBA mungkin sudah terbiasa ya ngetik Arab, tapi yang non PBA dan tidak sering ngetik Arab, saran saya lebih baik untuk mempercepat ngetik tadi itu, kita sudah menyiapkan stiker Arabnya dan keyboard Arabnya sudah diinstal. Itu ya, teman-teman ya. Nah, berikutnya adalah cek koneksi internet. Nah, setelah kartu identitas ada, browsernya sudah bersih, webcamnya oke, keyboard Arabiknya oke, kita akan ngecek koneksi internetnya bagaimana sih. Ini yang terpenting, teman-teman, karena meskipun yang lain sudah oke semua, tapi koneksi internet tidak stabil, tidak sesuai dengan standar yang direkomendasikan oleh MSA, maka percuma, nanti akan terjadi banyak trouble, gitu ya. Caranya sederhana, kita pakai apa namanya? Kita akan share pakai Google Chrome ya. Kita pakai Google Chrome, kemudian kita akan ngecek teman-teman kira-kira apa namanya? Sudah seberapa cepat ya. Sudah seberapa cepat koneksi internet kita. Kita pakai bantuan speed test ya, website untuk ngecek kecepatan ya, speed test ini teman-teman. Kita pilih yang paling atas saja. Kita akan ngerti karena di edaran yang dikeluarkan oleh P2P itu minimal 1 Mbps. Tapi menurut saya itu kurang aman gitu ya. Kalau mau aman ya 7 ke 8 Mbps, insya Allah sudah koneksinya dianggap aman ya. Baik, kita mulai. Kita cek yang upload dan downloadnya ya. Downloadnya dulu biasanya. Jadi unggahnya kita cek dulu. Berapa sih speednya? Rekomendasinya kan 1 Mbps gitu lah ya. Kita cek. Nanti sesuai dengan server teman-teman masing-masing ya. Kalau teman-teman pakai Telkomsel misalnya pakai tetheringan PHP akan muncul ya PT Telkomselnya di sini. Ini 9,9. Nah, ini unduhnya sudah ada 9,98. Jadi kalau kita mau mengakses data MSA ya, TOEFL yang dari Jerman, maka kita butuh ngunduh kan. Karena kita tidak mengupload. Kalau mengupload berarti kita mau streaming misalnya, maka unggahnya yang harus dicek ini. Ada 8,14. Kalau sudah seperti ini, maka saya kira sudah aman, teman-teman ya. Silakan dilanjut karena insya Allah nanti proses ujian TOEFL-nya, FOT-nya itu menjadi stabil. Kalau ininya masih 0,0 atau cuma 1 itu masih rentan menurut saya. Jadi tolong disiapkan gitulah teman-teman ya. Baru setelah selesai semua, ya semuanya sudah selesai, teman-teman langsung masuk ke MSA-nya, gitu ya. Nah, ingat ujian linknya itu tidak sama seperti yang ada di video ya, tidak sama di video, tetapi teman-teman tinggal langsung masuk ke modern standar Arabic ya. Kemudian ID My Action. Kurang netnya, .net. Jadi bukan yang TOEFL itu, teman-teman sekalian. Kalau yang itu nanti tidak akan masuk, kira-kira begitu ya. Ini kayaknya banyak yang akses server yang Jerman karena hari ini bagian tarbiyah ya, yang sedang ujian pertama ini. Nah, ini teman-teman. Biasanya nanti masuk ke sini. Nah, ini kan ada kode ujian, kemudian email Anda. Nah, kode ini adalah kode yang dikasihkan oleh masing-masing dosen yang sudah di-share ke grup masing-masing.
Kodenya di sini ingat jangan ada spasi, jangan salah kapital kecilnya ya. Jadi kalau kecil-kecil kapital, tapi setahu saya kapital semua, ada huruf, ada kombinasi angka dan huruf gitu ya. Kemudian email. Nah, email Anda ya silahkan masukkan di sini. Saya itu lanjut, oke, nanti kita akan diminta untuk tadi itu, swafoto tadi itu. Jadi kita pegang apa? KTP, kemudian klik foto, record. Nah, foto itulah yang akan masuk di sertifikat nanti hasilnya. Ada poinnya berapa, gitu ya, teman-teman sekalian. Nah, saya kira kalau sudah oke begini, teman-teman tinggal lanjut saja. Klik ujian, setelah itu teman-teman sudah mengikuti prosesnya seperti teman-teman terbiasa mengerjakan e-test, gitu ya. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Semoga video ini bermanfaat. Sekali lagi bagi teman-teman yang mau bantu video ini, channel saya silakan di subscribe, dan kalau bermanfaat silakan share juga ke teman-teman yang lain via grup WA ataupun Facebook atau apapun saja teman-teman. Karena masih ada sekitar berapa hari lagi ya bagi mahasiswa di luar tarbiyah, dan untuk tarbiyah barangkali juga ada yang belum selesai, yang masih mengerjakan siang ini, silakan di-share sebagainya dan jangan lupa di-subscribe ya, teman-teman. Saya kira cukup dulu video singkat ini, semoga bermanfaat. Kalau teman-teman ingin belajar bagaimana cara menyiapkan TOEFL, tapi materinya ya, bukan menyiapkan perangkatnya, silakan cek di deskripsi video ini. Video sebelumnya sudah saya jelaskan bagaimana cara kita efektif untuk menyiapkan materi TOEFL dengan sampel e-test 9. Akhirnya dari saya, teman-teman, mohon maaf atas segala kurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.